Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sahrul Mubarak Story. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat naskah soal menggunakan Google Formulir ya, untuk keperluan misalkan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Bagi yang belum tahu cara menggunakan Google Formulir, maka silakan bisa menonton video saya yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya, kita akan membuat folder dulu ya, folder baru di dalam Google Drive kita. Tujuannya adalah agar nanti file-file hasil dari pengolahan dari Google Form tersebut akan masuk dalam satu folder yang sama. Misalkan ini contoh tugas ya, cara membuat foldernya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, silakan kita buka contoh tugas di sini atau sesuaikan dengan folder yang sudah Anda buat. Kemudian kita buat formulir baru ya, klik kanan di dalam folder contoh tugas, kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir. Nah, sebelum masuk ke pengisian data-data yang ada di sini, mohon dipersiapkan terlebih dahulu adalah naskah soal ya, naskah soal, kemudian juga header ya, header dari atau kop surat ya, kop surat untuk bagian atas dari naskah soal, bagian awal dari naskah soal. Nah, selanjutnya untuk tahap pertama kita akan memberi judul formulir kita di sini. Kemudian kita kasih judul misalkan kelas 3 Al Islam, karena saya mengajar Al Islam di kelas 3. Kemudian kasih tambahan PTS Ganjil 2020-2021. Nah, kemudian kita akan atur di sini tema ya, agar menyesuaikan posisinya, menyesuaikan bentuknya ya. Kita pilih header, klik pilih gambar. Nah, ini tema yang sudah ada di sini, header yang sudah ada di sini sudah kita pelajari, tinggal dipilih saja. Tapi karena saya menggunakan header yang sudah dibuat sebelumnya, sudah disediakan sebelum, kita pilih unggah. Kemudian kita cari filenya. Filenya sudah saya simpan di drive D saya. Silakan untuk Anda dicari sendiri di mana menyimpan headernya. Kemudian ini headernya saya siapkan. Kita klik saja, nanti akan di-upload ke sistem Google Formulir. Kemudian kita klik selesai. Nah, dia akan muncul di sini kalau sudah selesai di-upload seperti ini. Nah, ini warnanya juga silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagian ini adalah bagian judul naskah soalnya ya. Kalau saya buat seperti ini. Penilaian tengah semester Ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Nah, untuk bagian deskripsi formulir ini kita isi dengan mukodimah naskah soal. Biasanya di bagian awal naskah soal itu seperti ini ya. Ada petunjuk informasi tentang soal, kemudian ada petunjuk umumnya. Nah, untuk bagian nomor peserta dan sebagainya nanti kita akan buat belakangan. Kita copy paste saja. Ini fungsinya memiliki atau menyiapkan naskah soal sebelumnya. Kita paste di deskripsi formulir seperti ini dan kita sesuaikan posisinya biar lebih enak dilihat. Kemudian kita paste juga bagian petunjuk umum. Bagian petunjuk umum. Copy, kemudian paste di bagian bawahnya. Nah, jika masih ada yang kurang di bagian petunjuk ini bisa kita tambahkan, misalkan nomor 5 ya. Ini saya akan isi dengan isilah data seperti nama dan kelas yang sesuai dan benar. Seperti nama lengkap,
Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita tambahkan di sini baru pengumpulan biodata siswa. Ya. Karena ini pilihan ganda, maka kita pilih saja ganti dengan jawaban singkat. Kenapa jawaban singkat? Karena hanya pertanyaan berupa nama. Nama lengkap siswa. Nah, setelah selesai seperti ini, kita jangan lupa tambahkan titik 2 biar lebih kelihatan bentuknya. Kemudian kita pilih di sini wajib diisi. Baru kemudian kita meminta data kelas siswa, ya. Tambahkan pertanyaan. Kelas dan rombel. Nah, ini baru kita pilihan ganda. Pilihan ganda seperti ini. Nah, untuk opsi pertama kita pilih kelas sesuai dengan sesuai dengan kelas yang diampu dan rombelnya. Contoh misalkan ini saya ngajar dari kelas 3 sampai kelas 3C. Kita pilih 3A. Kemudian di bawahnya 3B, 3C, kemudian 3D. Dan wajib diisi. Nah, sebelum melanjutkan, mohon maaf 3D tidak ada kan, cuma sampai 3C. Tapi tergantung nanti sesuaikan dengan jumlah rombel yang ada. Ya, kemudian selanjutnya adalah sebelum kita lanjutkan pada pengisian naskah soal, kita atur dulu setting di sini pengaturannya, ya, pengaturannya karena ini dalam bentuk soal, maka harus ada verifikasi antara jawaban yang betul dengan jawaban yang salah. Oleh karena itu kita rubah dulu bentuk bentuk formulir ini menjadi kuesioner. Kita klik setelan di sini ada tanda roda seperti ini. Kita klik, kemudian ada pilihan umum, presentasi, dan kuis. Kita pilih kuis. Di sini ada icon seperti ini, kita klik saja, rubah jadi aktif seperti ini, jadikan sebagai kuis. Untuk pengaturan lainnya kita akan atur belakangan. Kemudian kita simpan. Kalau sudah, nanti akan muncul sini kunci jawaban. Ya, kunci jawaban. Kemudian di sini juga ada kunci jawaban, ya. Ini tidak perlu diisi kunci jawaban. Karena apa? Nama lengkap siswa dan kelas dan rombel nanti tidak masuk ke penilaian, tapi tetap wajib diisi. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan membuat bagian kedua dari naskah soal ini, karena ini bagian pertama ya. Bagian pertamanya berupa data-data umum dan pendahuluan soal. Nah, kemudian kita tambahkan di sini bagian selanjutnya, ya. Tambahkan bagian. Kita klik bagian sini. Nah, baru kita akan masuk ke dalam pembuatan soal di sini ya. Nah, ini kita kasih judul saja bagian kedua adalah naskah soal Al-Islam kelas 3. Di sini kita bisa kasih petunjuk ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan mengklik tanda bulat di samping kiri pilihan jawaban seperti ini. Ini petunjuk umumnya ya. Jika sudah, ya kenapa pilihan jawaban? Karena memang efektifnya soal PTS atau soal semester atau soal ulangan menggunakan Google Formulir ini adalah dalam bentuk pilihan ganda. Karena verifikasi jawaban benar salahnya itu akan lebih mudah karena hanya menentukan jawaban mana yang betul, mana yang salah.
Tapi kalau dalam bentuk soal isian atau esai, nanti verifikasinya agak sulit karena jawabannya harus sama persis. Misalkan kita bikin soal dalam bentuk isian. Misalkan pertanyaannya adalah ibu kota provinsi Jawa Barat adalah titik-titik-titik. Jawabannya misalkan Bandung, kita masukin jawaban Bandung. Sedangkan siswa hanya mengetikkan jawabannya dengan kata Bandung, tapi tidak ada huruf G-nya di belakang, jadi Bandun gitu. Maka sistem akan otomatis menilai bahwa jawaban tersebut salah, bukan Bandung tapi Bandun. Makanya lebih baik kita menggunakan model soal multiple choice. Kemudian kita klik di sini ya untuk membuat soal pertama, tambahkan pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ini kita bisa ambil dari soal yang ada di sini. Naskah di sini. Contoh ini ya, arti kata al-adiyat yang pertama kita ambil semua, nanti kita paste di Google Formulir. Arti kata al-adiyat adalah titik-titik-titik. Nah, nomor satunya juga masuk seperti ini. Nah, baru kita masukkan opsi jawabannya di sini. Yang pertama, hari kiamat. Pilihan jawaban A, kemudian pilihan jawaban B, kuda perang. Kemudian pilihan jawaban C, kegoncangan. C, tambahkan huruf C. Kemudian yang terakhir adalah pembuktian. Nah, untuk verifikasi jawabannya maka kita harus masukkan kunci jawaban. Nomor satu ini arti kata al-adiyat, jawabannya adalah B, kuda perang. Maka kita masukkan kata di sini adalah masukkan jawaban, klik bagian B, kuda perang. Seperti ini. Kemudian kita masukkan poinnya. Nah, poin ini harus disesuaikan dengan jumlah soal. Karena kita pengen mendapatkan nilai dalam rentang puluhan, ya 0 sampai 100, maka pastikan poin setiap soal itu jika diakumulasi maka maksimal, kalau jumlah betul semua maka nilainya 100. Nah, contoh kita akan membuat soal jumlahnya 20 soal. 20 soal ini jika ingin mendapatkan nilai 100 sempurna, maka setiap soal jawabannya adalah poinnya adalah 5. Seperti ini. Ya, 20 kali 5 sama dengan 100. Jika sudah selesai, kita klik selesai. Maka nanti jawaban nomor 1 ini jika dijawab kuda perang, maka siswa akan mendapatkan poin 5. Jawabannya betul semua sampai 20 soal, maka siswa akan mendapatkan poin 100. Jangan lupa kita tambahkan wajib diisi. Ini soal pertama selesai, kita akan membuat soal kedua. Sama seperti yang soal pertama tadi, diulang terus sampai soal-soal selanjutnya. Ini sudah kita buat menjadi 20 soal. Sudah selesai sampai 20 soal. Kemudian bagian yang terakhir adalah nanti kita akan atur di pengaturan ini ya. Nah, bagian umum ini ada centang kumpulkan alamat email. Nah, untuk alamat email ini kita akan bisa memetakan siapa saja yang email mana saja yang bisa masuk ke dalam, bisa mengakses formulir soal tadi. Ini bisa kita checklist atau bisa juga tidak, ya.
Tapi kalau ini di checklist, maka orang yang akan mengisi soal tersebut harus login dulu, harus sudah login ke alamat emailnya. Kemudian batasi satu tanggapan. Ini untuk dibatasi untuk satu tanggapan orang saja. Jadi siswa yang sudah memberikan tanggapan, maka dia tidak bisa menjawab soal kembali. Ya, ini silakan diatur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nanti di sini ada dapat edit setelah mengirimkan. Ini lebih baik tidak usah dicentang karena bisa jadi nanti siswa yang udah mengisi jawaban, kemudian dia pengen perbaiki jawabannya, diedit di sini. Ya kalau kita centang maka siswa bisa mengedit jawabannya atau mengganti jawabannya. Lihat diagram ringkasan dan respon teks, ini juga tidak perlu karena nanti ini bisa mereka bisa melihat jawaban mereka langsung bisa melihat nilai yang mereka dapatkan. Tapi ini terserah sih opsinya, terserah mau dibuat seperti apa. Kemudian pada bagian kuis di sini ya, bagian kuis ya. Di sini juga sama, terserah ini mau dibuat pertanyaan tidak terjawab. Apakah siswa bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab? Apakah siswa dapat melihat jawaban yang benar? Apakah siswa bisa melihat nilai poin yang bisa didapatkan? Ya, ini tergantung kebutuhan. Tapi terserah kalau memang siswa pengen mendapatkan hasil nilai poinnya kelihatan, kita klik di sini. Nanti setelah selesai menjawab, dia akan tahu nih poin dia berapa. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya jika sudah selesai, kita bisa kirim link ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misalkan seperti ini, hari Senin tanggal 14 September 2020, waktu 90 menit. Berarti hari Senin tanggal 14 kita akan mengirim link ini dengan cara seperti yang sudah diajarkan pada video yang sebelumnya. Nanti jawaban siswa yang sudah merespon akan tampil di sini dan akan saya jelaskan perbedaannya dengan yang sebelumnya dan apa aja isinya seperti apa pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.